Halo kawan, kalau kamu masih mendengar sampai sejauh ini, kemungkinan hidupmu sedang tidak ramah hari-hari ini. Bukan sedang hancur, tapi juga tidak memberi alasan untuk percaya. Hanya rutinitas panjang yang terasa berat dan hampa. Ada fase hidup yang tidak bisa dijelaskan ke siapa-siapa, karena terlalu sunyi untuk disebut luka. Kamu tidak menangis keras, tidak juga jatuh kemana-mana. Tapi setiap bangun pagi, rasanya seperti mengangkat beban yang sama. Kamu tetap hidup, tapi tanpa gairah yang bisa dibanggakan. Kamu tetap jalan, tapi tanpa tujuan yang bisa dipamerkan. Dan dunia mengira kamu baik-baik saja, karena kamu tidak terlihat roboh di mana-mana. Padahal, kamu sedang bertahan dengan cara paling sepi. Menyusun napas satu persatu supaya tidak menyerah begitu saja. Ada capek yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Karena masalahnya bukan di tubuh, tapi di pikiran yang terus berputar. Ada lelah yang tidak hilang meski hari berganti hari. Karena kamu hidup sambil menahan banyak hal yang tidak pernah keluar. Kamu belajar tersenyum secukupnya, agar tidak ada yang curiga. Kamu belajar menjawab, "Aku gak apa-apa," seadanya. Agar tidak perlu menjelaskan luka yang bahkan kamu sendiri tidak paham namanya. Tidak semua orang berjuang dengan suara keras. Sebagian melakukannya dengan diam yang panjang. Dan sayangnya, dunia hanya mengingat yang paling keras. Lupa pada mereka yang bertahan tanpa pernah ditonton orang. Kamu bekerja, belajar, berusaha, tanpa tahu kapan semua ini ada hasilnya. Kamu mengorbankan banyak hal yang kamu suka, tanpa yakin apakah hidup akan mengingat jasanya. Yang lain dipuji karena sampai. Kamu dilupakan karena masih proses. Yang lain dirayakan karena hasil. Tapi kamu dibiarkan sendiri karena masih bertahan. Dan di titik tertentu, kamu mulai bertanya ke diri sendiri. Kalau gua hilang sekarang, ada yang benar-benar sadar gak ya? Pertanyaan itu datang bukan karena ingin mati, tapi karena terlalu lama tidak merasa berarti. Karena terlalu sering hadir tanpa dicari, dan terlalu sering memberi tanpa pernah dihargai. Kamu tidak sedang ingin menyerah. Kamu hanya ingin berhenti merasa sendirian. Kamu tidak butuh solusi besar. Kamu hanya butuh satu alasan untuk melanjutkan hari esok dengan pelan. Bertahan tanpa tepuk tangan itu melelahkan, Kang kawan. Karena tidak ada yang mengingatkan bahwa kamu cukup. Kamu dipaksa menjadi kuat sendirian. Di dunia yang sibuk mengagungkan hasil, bukan proses hidup. Dan yang paling menyakitkan, kadang kamu sendiri ikut meremehkan perjuanganmu. Kamu bilang ke diri sendiri, kayaknya orang lain lebih berat tantangannya. Apa gua aja yang terlalu lebay? Gua harusnya malu. Padahal kamu gak tahu berapa banyak dirimu yang sudah kamu kubur. Berapa kali kamu ingin berhenti, tapi memilih hidup sekali lagi, meski tanpa sorak dan peluk. Dengar ini sekarang. Kalau kamu bertahan di hari yang gelap tanpa saksi, kalau kamu memilih hidup meski tidak ada yang bertepuk tangan sampai hari ini, itu bukan kegagalan. Itu keberanian paling sunyi. Karena orang yang masih hidup di hari-hari paling beratnya, biasanya bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia masih menyimpan harap meski kecil dan rapuh bentuknya. Dan mungkin harapan itu sekarang hampir padam.
tinggal sisa hangat yang nyaris tidak terasa. Tapi sisa itu nyata dan cukup untuk menjaga kamu tetap ada. Di ruang ini, aku ingin kamu mendengar ini tanpa perlu membantah. Kamu tidak harus kuat setiap waktu, dan kamu tidak gagal hanya karena hidupmu belum sampai kemana-mana. Kalau hari ini tidak ada yang menepuk tangan untukmu, biarkan kata-kata ini yang menemanimu duduk sebentar. Tarik napas pelan-pelan, dan izinkan dirimu merasa tanpa perlu merasa bersalah. Karena di sini, kita percaya satu hal, yang sederhana tapi jujur, bahwa manusia tidak diukur dari seberapa cepat sampai tujuan, tapi dari seberapa lama ia memilih hidup meski jalannya sunyi dan rapuh. Dan kalau hari ini kamu mendengar ini sambil menahan air mata, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu masih peduli pada hidupmu. Meski hidup tidak selalu peduli balik dengan cara yang sama. Pelan-pelan ya. Kamu tidak perlu menang sekarang. Cukup bertahan malam ini, karena besok selalu punya kemungkinan yang belum sempat kamu lihat hari ini. Sebab, di sini kita tidak merayakan siapa yang paling cepat sampai. Kita merayakan mereka yang tetap hidup. Karena kamu bertahan dan kamu berarti. Dan kalau hari ini kamu bertahan tanpa tepuk tangan, percayalah, suatu hari nanti kamu akan mengerti. Keputusan untuk tidak menyerah malam ini adalah alasan kamu masih bisa merasakan hangatnya esok hari. Bertahan tanpa tepuk tangan bukan cuma soal tidak dipuji, tapi tentang hidup yang terus berjalan sambil merasa tidak benar-benar dihuni. Kamu ada, tapi seperti bayangan. Datang, tapi jarang dianggap kehadiran. Kamu memberi tanpa dicatat, berusaha tanpa disorot, dan perlahan kamu belajar mengecilkan diri supaya tidak berharap terlalu jauh. Yang paling melelahkan dari bertahan tanpa tepuk tangan bukanlah capeknya badan, tapi sunyinya batin. Sunyi yang membuatmu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Di titik tertentu, kamu tidak lagi bertanya kapan berhasil. Kamu hanya bertanya, apakah keberadaanmu benar-benar berarti? Dan pertanyaan itu tidak kamu ucapkan ke siapapun. Kamu simpan rapat-rapat, karena kamu tahu, tidak semua orang siap mendengar kejujuran yang terlalu dalam. Banyak orang yang tidak jatuh di fase ini. Mereka tetap berdiri, tapi perlahan meninggalkan dirinya sendiri. Mematikan rasa supaya bisa bertahan hidup. Kalau kamu berada di sana sekarang, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu terlalu lama kuat di tempat yang tidak pernah memberi pelukan. Kamu bertahan hidup yang jarang bilang terima kasih. Kamu berjalan di jalan yang panjang, tanpa tanda apakah arahmu benar atau salah. Dan meski begitu, kamu tetap hidup, tetap bangun, tetap memilih tidak menyerah, meski tidak ada yang melihat. Bertahan tanpa tepuk tangan artinya kamu hidup tanpa janji sorakan, tanpa kepastian dirayakan, tanpa tahu apakah semua ini akan berakhir baik atau tidak. Dan justru, disitulah keberaniannya. Karena kamu tidak digerakkan oleh pujian. Kamu digerakkan oleh satu hal sederhana. Kamu masih memilih hidup hari ini. Kalau hari ini kamu merasa biasa saja, bahkan gagal, atau mungkin bahkan tertinggal, itu tidak menghapus fakta bahwa kamu masih ada. Orang yang bertahan di fase paling sunyi biasanya sedang membangun kedalaman. Kedalaman yang tidak terlihat sekarang, tapi kelak membuatnya lebih manusia dari banyak orang. Tidak semua orang ditakdirkan bersinar cepat. Sebagian ditakdirkan bertahan lama. Dan mereka yang bertahan lama
biasanya tahu cara memahami luka tanpa menghakimi. Kalau suatu hari kamu menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih mengerti rasa kehilangan orang lain, itu karena kamu pernah hidup tanpa sorakan. Sekarang tarik nafas, pelan, tidak perlu kuat, tidak perlu menjelaskan apapun ke dunia. Cukup akui ke diri sendiri bahwa kamu sudah sejauh ini, bahwa kamu masih di sini, bahwa itu bukan hal kecil. Di ruang ini, kita tidak bertepuk tangan dengan suara. Kita memberi ruang pada dada yang lelah dan mengaku bahwa bertahan juga bentuk keberanian. Karena di sini, kita percaya satu hal, bahwa manusia tidak selalu menang dengan hasil. Kadang manusia menang hanya dengan tidak menyerah pada hidupnya sendiri. Dan kalau malam ini kamu menutup mata dengan dada yang masih berat, biarkan itu ada. Tidak semua beban harus selesai hari ini. Besok, kamu belum harus menang. Besok, kamu hanya perlu hidup satu hari lagi. Karena seringkali, satu hari lagi adalah jarak antara menyerah dan menemukan alasan kecil untuk terus berjalan. Sebab kamu bertahan, dan karena itu, kamu berarti.